ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia menginginkan kebahagiaan, menginginkan kesuksesan dan menginginkan kemuliaan. Tidak ada seorang pun yang ingin gagal. Kalau dia petani, ingin jadi petani yang sukses. Kalau dia pedagang, ingin jadi pedagang yang sukses. Hidup di dunia ingin sukses, nanti setelah akhirat juga ingin menjadi orang yang sukses. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan satu-satunya yang bisa menentukan sukses atau gagal, bahagia atau menderita, hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kehidupan adalah dari Allah, kematian dari Allah, sehat dari Allah, sakit dari Allah, dingin dari Allah, panas dari Allah. Tidak ada perkara yang terjadi di alam semesta kecuali ditentukan, dikehendaki, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun Namrud, kemudian prajuritnya, pasukannya, kemudian rakyatnya ingin menghancurkan Nabi Ibrahim sehancur-hancurnya, sehina-hinanya, tetapi tidak terjadi kecuali apa yang ditakdirkan, dikehendaki oleh Allah. Diikat kakinya, diikat badannya, diikat tangannya, tidak bisa apa-apa. Kemudian dibakar di tengah kobaran api menyala-nyala 40 hari, 40 malam. Tetapi sehelai rambutnya Nabi Ibrahim tidak ada yang terbakar. Sehelai benang dari baju yang dipakainya tidak ada yang terbakar. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaida faj'alna humul akhsari. Orang-orang ingin menghancurkan Nabi Ibrahim, meletakkan Nabi Ibrahim di tengah kobaran api 40 hari 40 malam, tetapi justru Allah menambah kemuliaan. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah kobaran api, di tengah semuanya hangus terbakar, Nabi Ibrahim malah kedinginan, menggigil kedinginan. Maka Allah berkuasa mendatangkan dingin di tengah panas membara. Sebagaimana Allah berkuasa mendatangkan panas di tengah dingin yang menggigil. Dulu di Madinah, di puncak musim dingin, di waktu subuh Nabi datang ke masjid. Biasanya masjid sudah ramai dengan orang-orang, tetapi masih sepi. Teman-teman kamu di mana? Ya Rasulullah, ini puncak musim dingin, subuh begini dingin. Nabi pun berdoa, Ya Allah, hilangkan rasa dingin dari sahabat-sahabat saya. Maka setelah itu orang-orang datang berbondong-bondong ke masjid dengan kipas-kipas kepanasan. Maka yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, semua keadaan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di tengah dingin Allah mendatangkan panas, di tengah panas Allah mendatangkan dingin, di tengah kesulitan Allah mendatangkan kemudahan, di tengah kemudahan Allah mendatangkan kesulitan. Yang membolak-balik suasana adalah Allah, ya muhawwilal ahwal. Ya Allah yang membolak-balik keadaan, hawwil ahwalana wa ahwalal muslimin ila ahsanil ahwal. Datangkan sebaik-baik keadaan untuk kami dan seluruh umat Islam. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula kalau ingin sukses, ingin bahagia, ingin mulia, tidak ada lain caranya kecuali datang kepada Allah, iman kepada Allah, taat kepada Allah, mengamalkan agamanya Allah, menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Itulah kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Insyaallah.
muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah yang menentukan segalanya, yang mendatangkan kesuksesan, yang menentukan kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan, berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Manakala seseorang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah sukses yang sebenar-benarnya. Maka sukses itu bukan dengan banyaknya harta, sukses itu bukan dengan tingginya jabatan, sukses itu bukan dengan begitu banyaknya relasi kawan-kawan, tetapi sukses yang 100% kita sampai ke akhirat, dimasukkan surganya Allah, diselamatkan dari neraka, mendapatkan ridhonya Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia tidak lain kecuali kehidupan yang menipu. Mudahnya menipu karena sebentar lagi diganti dengan tua. Sehatnya menipu akan berganti dengan sakit. Tampannya menipu, sebentar lagi kehilangan ketampanannya. Ada pakai tua, bungku, putih rambutnya, ngomong wis pelo, kempong pipinya, tidak menarik sama sekali penampilannya. Padahal 40 tahun yang lalu dia adalah pujaan para gadis jelita. Ini sepuh-sepuh ganteng-ganteng dia ini. Maka kata para ulama, kalau ingin tampan terus, cantik terus, menarik terus, bukan dengan berhias terus, bukan dengan kesalon terus, dempuli pipi ini kanan kiri, lama-lama kamu juga pipi kamu. Ingin tampan terus, cantik terus, menawan terus, bagaimana caranya? Amalkan agama terus, istiqomah sampai mati, masuk surga tampan selamanya, cantik selamanya. Demikian pula kalau ingin kaya terus, ingin banyak uangnya terus, bukan habis-habisan cari uang, karena sebanyak apapun uang yang kamu kumpulkan, pasti kamu akan tinggalkan. Mengumpulkan uang, nabung 10 tahun, terkumpul uang 3 miliar, lalu bangun rumah mewah, megah, 3 tingkat, indah, orang-orang terkagum-kagum. Begitu rumahnya jadi, seminggu kemudian mati. Kumpul-kumpulnya, nabungnya 3 tahun, bangunnya setahun. Begitu mati, jangankan tinggal setahun, sebulan pun tidak boleh. Jangankan sebulan, seminggu pun tidak boleh. Hari ini mati, bisa harus pergi meninggalkan rumah yang dibangunnya. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin kaya terus, makmur terus, mudah caranya, amalkan agama terus, istiqomah sampai mati, masuk surga kaya selamanya. Paling miskinnya dikasih kekayaan 10 kali lipat dunia. Demikian pula yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin berkuasa terus, jadi raja terus, jangan ikut pilkada, tunggawan kepilih, ketua RT pun belum tentu. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ingin jadi raja terus, berkuasa terus, ini caranya, amalkan agama terus, istiqomah sampai mati, masuk surga, jadi raja-raja di surga. Cuma yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah jalan hidupnya orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, itulah orang-orang yang sukses. Lalu siapa mereka? Kita ini diperintah untuk mohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim.
Allah berikan kepada kami hidayah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah memberikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin, para nabi, siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh. Ringkasnya yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini diperintahkan minta hidayah sebagaimana hidayah mereka. Kemudian kita ini diperintahkan meniru jalan hidup mereka. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang kita dapatkan kalau kita ini meniru kehidupan mereka? Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong para nabi, para rasul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga, menolong, membela para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, maka Allah berjanji senantiasa akan memberikan pertolongan kepada siapapun yang ikut para nabi, para rasul. Fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad, di dunia dan juga nanti di akhirat. Maka yang dikatakan Allah SWT, kita ini mengamalkan agama, kita ini dakwahkan agama, mesti dengan keyakinan yang sempurna bahwa dengan ini Allah pasti akan berikan kemuliaan di akhirat dan pertolongan di dunia. Yang dikatakan Allah SWT dari Maulana Ilyas rahimahullah, beliau mengatakan, orang mengamalkan agama, orang dakwahkan agama, merjuangkan agama, tetapi tidak yakin pasti ditolong oleh Allah, tidak yakin pasti 100% ditolong oleh Allah di dunia maupun di akhirat, maka kata beliau, ini adalah golongannya orang yang tidak bernasib baik. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah nampakkan pada kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam, pada kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi dibangkitkan, diutus menjadi nabi dan rasul, mengamalkan agama, iman kepada Allah, dimulai dari sendirian, tetapi akhirnya ditolong oleh Allah sehingga agama tersebar ke seluruh alam, bahkan sehingga 2/3 tempat di surga diperuntukkan untuk umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, 40 tahun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang baik, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya, asdaquhum haditha, orang yang paling jujur perkataannya. Jadi Nabi itu tidak pernah dusta sama sekali, satu kali pun tidak pernah dusta. Afdaluhum amanah, orang yang paling utama amanahnya. Ya udah Allah Subhanahu wa taala, sungguh pun demikian 40 tahun Nabi menjalani kehidupan tidak begitu sebagaimana setelah beliau mendapatkan wahyu. Tidak lantas ajak orang ke sana kemari, ajak orang begini begitu, tidak. Mengapa? Karena belum diperintahkan. Maka kata para ulama, bagaimana dakwah ini adalah semata-mata karena perintahnya Allah. Dakwah ini semata-mata karena perintahnya Allah. Insyaallah ya. Kita ini dakwah bukan karena reaksi atas keadaan. Kita ini dakwah bukan karena ini menyikapi keadaan seperti ini harus dakwah, tidak. Tetapi dakwah ini semata-mata karena perintahnya Allah. Maka ketika orang-orang Quraisy membujuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bermacam-macam bujukan, wahai Muhammad, kamu tinggalkan dakwah,
Kalau ingin kekayaan, kita kumpulkan kekayaan sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya. Kalau ingin kepemimpinan, kita angkat jadi pemimpin tertinggi sehingga apapun masalah engkau yang memutuskannya. Kalau ingin wanita, silakan pilih mana wanita yang kamu suka. Yang penting berhenti dari dakwah. Dunia ditawarkan seluruhnya, hartanya ditawarkan, jabatannya ditawarkan, wanita-wanitanya ditawarkan. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, tidak. Ini dakwah, ini perintahnya Allah, maka saya tidak akan meninggalkan perintahnya Allah. Walaupun bahkan engkau bawa matahari, engkau letakkan di kanan saya, rembulan di kiri saya, tidak akan saya tinggalkan ini dakwah. Karena ini adalah perintahnya Allah. Ya udah, kan Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal-awal Allah memberikan perintah kepada baginda Rasulullah SAW. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wal rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir. Maka diperintahkan qum fa'anzir, bangkit, berdiri, bergeraklah, beri peringatan. Maka kata para ulama, bagaimana yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada manusia lebih mulia daripada beliau. Sayyidul mursalin, pimpinannya para nabi, Sayyidul khalaiqi ajma'in, pimpinannya seluruh makhluk, Sayyidul kaunain, pimpinan langit, pimpinan bumi. Untuk dakwah oleh Allah diperintahkan untuk bangkit,